Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setidin Rajana dengan NIM 42222111006, Prodi Robotika Malam semester 5. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan assignment 2 dari RE506 website app, dimana akhir dari NIM saya kan 06. Jadi saya disuruh untuk membuat simple app yang nanti dapat mengambil dan menampilkan data cuaca dari public API berdasarkan user input, seperti itu. Hasilnya akan jadi seperti ini, dimana di sini cuma ada 3 ya, ada H1-nya weather app untuk nama dari aplikasinya, lalu ada input ya, lalu di sini ada button. Nah, di input ini kalau seandainya kita memasukkan nama kota, misalnya contohnya Jakarta seperti ini, maka dia akan menampilkan data cuaca dari Jakarta, mulai dari di sini nama dari kota yang dicari, lalu ada temperaturnya dengan menggunakan satuan Celsius, lalu ada description-nya seperti ini. Deskripsi ini nanti bisa bermacam-macam ya, menyesuaikan entah itu hujan, cuman gerimis, ataupun berawan, mendung, atau bahkan sampai cerah seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ganti, misalnya seperti ini Bandung, kalau kita klik get weather, maka dia akan tetap sama menampilkan data cuaca dari kota yang dituju. Sini Bandung, temperaturnya 24,34 derajat Celcius, deskripsinya overcast cloud. Oke, seperti itu. Nah, API yang saya gunakan di sini itu berasal dari sini, Web Open Weather Map. Jadi di sini itu bisa dibilang ada akses free-nya. Di sini pertama-tama harus login terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan API key-nya. Lalu ya kita bisa mengaturnya gitu. Saya di sini membuatnya dengan saya sudah mendapatkannya. Saya beri nama API key-nya yakni weather apps, statusnya aktif ya. Ini adalah API key-nya seperti itu. Dan bisa kita lihat di sini ada kode. Di sini saya hanya menggunakan HTML ya untuk base-nya seperti ini, dan juga JavaScript tentunya. Di dalam HTML ini saya jelaskan secara singkat saja. Dalam HTML ini terdapat 2 ya. Yang pertama ada inputnya, yang kedua ada outputnya seperti ini. Inputnya ini dan outputnya adalah ini seperti ini. Lalu kita lanjut ke JavaScriptnya. Nah, dalam kode ini, dalam baris ini ya, constant API key sama dengan bla 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 bla. Ini adalah API key-nya, dimana di baris ini saya menyimpan API key-nya dari Open Weather Map ya ke dalam variabel API key-nya. Di bawahnya terdapat dokumen get element by ID search button at event listener. Search button ini diambil dari ID button yang ini. Nah, jadi ya di sini kita menambahkan event listener. Oke. Pada saat tombol itu diklik, pada saat tombol itu diklik, maka nanti dia akan menjalankan fungsi. Bagaimana dia menjalankan fungsinya ya? Di bawahnya kita bisa lihat const city document get element by ID city input. Yang ini alias yang ini ya. Dot value. Dia akan mengambil, nah di baris ini pokoknya dia akan mengambil nilai yang berasal dari ID city input, apapun nilainya. Dia akan masukkan ke dalam constant city. Nah, kalau ini terisi, maka dia akan menampilkan cuaca, data cuacanya seperti itu. Kalau kosong, dia akan menampilkan alert kosong. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan dia udah mengisinya, maka dia akan menampilkan. Nah, gimana kalau seandainya kosong? Kita langsung klik get weather. Dia akan menampilkan alert kosong gitu. Ya tulisannya sebenarnya nggak cuma kosong ya, bebas. Cuman karena saya ingin simple aja jadi kosong saya buat seperti itu. Nah,
di bawahnya ada function get weather. Nah, jadi di fungsi ini tuh kita ya, fungsi ini yang akan mengambil data cuaca dari API berdasarkan nama kota yang dikirim. Seperti itu. Di bawahnya ada constant API URL. Nah, ini berisi URL lengkap yang digunakan untuk melakukan permintaan ke API dengan menyertakan nama kota ya, key sama dengan dolar baru city, lalu API ID. Di sini akan adalah key API-nya. Dan yang terakhir adalah satuannya, yakni units metric. Karena di sini saya menggunakan Celsius seperti itu. Di bawahnya ada fetch API URL. Nah, ini tuh melakukan permintaan HTTP GET ya ke API, ke sini API-nya ini. Nah, di bawahnya ya, kalau seandainya permintaan ini berhasil ya, dia akan memberikan respons kan. Nah, nanti responsnya itu akan diubah formatnya menjadi JSON. Nah, lalu di bawahnya ini ada lagi kan, dia akan menjadi data. Oke, dia akan menjadi data yang dimana fungsi dari display weather ini itu dipanggil dengan parameter data cuaca yang diterima, seperti itu. Nah, ini kan kalau berhasil. Kalau gagal atau error bagaimana? Nah, kalau gagal ya, ini adalah catch error. Oke. Jadi ini fungsinya adalah untuk menangani data yang apabila kita terjadi sebuah kesalahan seperti itu. Error fetching data, error seperti itu. Nanti dia menggunakan console error, pokoknya ya gitu. Lalu di bawahnya ada function display weather. Nah, di sini di function display weather ini, dia adalah fungsi yang bertanggung jawab untuk menampilkan, sesuai namanya, display weather, menampilkan cuacanya. Dia akan menampilkan cuaca yang diterima dari API ke HTML, ke sini. Oke. Lalu di bawahnya ya, jika data.cod triple sama dengan 404 alias not found tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan alert. Mana tuh? Contoh nih. Di sini saya sudah mencobanya sebelumnya. Dia tidak ada data cuaca yang berasal dari kota Batam. Contohnya seperti ini. Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, kalau misalnya dia nggak kalau misalnya data.coc triple sama dengan 404 ini tuh ada iya, alias nggak ada datanya, maka dia akan berakhir di return ini ya, dengan menampilkan alert. Kota mana tuh gitu, simple aja. Tapi kalau misalnya enggak, alias datanya itu ada, nah di sini di bawahnya saya membuat variabel baru lagi ya. Saya beri nama constant name, city name, constant temperature, constant description. Nah, 3 inilah untuk ini. Untuk ketiga ini ada nama ya kan, Bandung, temperatur, dan terakhir description, seperti itu. Yang dimana data name ini tuh diambil dari format yang udah kita rubah tadi ke dalam bentuk JSON, seperti itu. Nanti kan ditampilkannya di sini. Nah, nanti diambil data ini tuh, data.name itu diambil dari sini. Nah, nanti data yang udah diambil itu akan ditampilkan di bawahnya. Di sini kita bisa lihat dokumen get element by ID city name ya. City name tuh yang ini, ke sini ke H2 ID. Lalu kita masukkan, nah teks kontennya apa? Weather in city name, sesuai dengan ini yang udah kita dapat dari API-nya ini. Begitu juga seterusnya, temperatur dan description. Nah, ini kan simple ya. Kita misalnya contohnya kita mau lihat nih data yang kita masukkan, ya kan?
Contohnya kan kayak gini kan error. Kita bisa lihat errornya di konsol. Kan ini kan console.error. Kita bisa lihat. Nah, failed to load API bla 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 segala macam. Server respond with status 404 alias nggak ada gitu. Ini kalau dia error. Nah, gimana kalau berhasil? Kalau berhasil, contoh tadi Bandung ya, Bandung seperti ini. Kita ganti deh, misalnya Jakarta. Bandung ya lupa. Nah, Jakarta seperti itu. Dia nggak nampilin apa-apa. Nah, kalau seandainya kita pengen nampilin, ya kita bisa buat array lagi di sini. Di sini lah ya kira-kira. Kayak gini. Kita masukkan ini terus ke dalam sini. Oke, jangan lupa titik koma. Nah, sini kita bisa buat console.log. Jadi kita ingin menampilkan data yang udah kita ubah formatnya menjadi JSON ini. Oke, seperti ini. Kan kita beri nama data ya di sini. Nah, kita buat console.log data. Kalau kita refresh, kalau kita masukkan lagi namanya Jakarta seperti ini, kita bisa lihat di sini ada inilah hasil dari format yang kita udah ubah gitu. Dia akan membentuk objek. Nah, kayak gini. Kan kita bisa lihat di sini data.name. Kita bisa lihat name. Kalau kita perhatikan di sini name yaitu Jakarta sesuai. Lalu ada data main temp. Oke, kita pergi ke main. Lalu kita bisa lihat di sini temp 28,24. Lalu ada data wither 0 ya. Kita cari wither 0. Lalu ada description broken clothes seperti itu. Sangat simpel sekali. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kata-kata dari saya mungkin sangat terbelit-belit, sangat kacau sekali. Mohon maaf kesalahan-kesalahan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.